li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir bulan Zulqa'dah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang menjadi keluarga terdekat beliau, sahabat-sahabat beliau dan yang mulia, dan siapa saja yang mengikuti Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita bahas tentang hak istri di dalam berkeluarga, hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan pembahasannya terakhir kemarin tentang contoh-contoh kasus pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khususnya. Nah, kemudian ada persoalan-persoalan lain yang boleh jadi ya memang baik di dalam tradisi, dalam kebiasaan di masyarakat, ya, termasuk pada masa jahiliyah maupun termasuk di kita, ya. Tapi hukum Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dimunculkan di dalam Al-Qur'an, muncul di dalam Al-Qur'an, maka itu biasanya melampaui sebuah tradisi, sebuah kebiasaan yang ada pada masa itu. Muncul Al-Quran biasanya dulu itu ada, ya sekarang juga ada. Karena tradisi itu bisa berubah-ubah, kebiasaan masyarakat biasa berubah, bisa juga berubah. Tapi kalau sudah disebut di dalam Al-Quran, maka itu akan terus terjadi. Meskipun dengan istilah yang berbeda, istilahnya bisa berbeda, tapi hakikatnya sama. Pada masa jahiliyah ada istilah misalnya yang kemudian muncul di dalam Islam, sehingga kalau diukur sekarang barangkali berbeda istilahnya, tapi hakikatnya sama. Itu terkait dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227, ya, yaitu tentang ilah. Istilahnya pada masa itu ilah, tapi pada masa sekarang bisa berbeda, tapi hakikatnya sama. Al-ilahu fil lughah wa al-imtina'u bil yamin, wa fi syar'i wa imtina'u bil yamin min waqti zawjah. Ilah itu secara bahasa artinya
menahan diri dengan sumpah. Maksudnya bersumpah untuk tidak menggauli istri. Wa yastawi fi dzalika al-yaminu billah awis sawmi awis sadaqati awil haji awil tolak. Bersumpah tidak menggauli istri. Boleh jadi sumpahnya dengan cara sumpah dengan nama Allah, atau sumpahnya dengan melakukan amalan lain. Misalnya poso, ya sumpah aku poso terus pokoknya, misalnya. Atau sumpahnya dengan sedekah, kayak duitku tak kayak sedekah tok. Ya, pilihannya. Atau dengan berangkat haji, berangkat haji, atau ditolak, atau sumpah itu kemudian diikuti dengan menceraikan. Waqad kana ar-rajulu fil jahiliyati yahlifu ala alla yamassa imra'atus sanah aw as-sanatain wal aktsar min dzalika bi qasdin idghari biha. Pada masa jahiliyah ada sebagian kebiasaan laki-laki suami itu bersumpah tidak menggauli istrinya setahun, 2 tahun, atau bahkan lebih dengan tujuan mencari niat nyono. Fayatruqaha mu'allaqah dijamin gantung. La hiya zaujah wa la hiya mutallaqah. Diarani istri tak tahu disambangi, tak tahu kumpul. Diarani mutallaqah, diarani diceraikan, dia tak tahu muni. Faradallahu ayyadha haddan li hadzal amalil. Maka tentu saja hukum yang ditetapkan oleh Allah tentang ilah itu supaya semuanya jelas. Jangan terbatasi, saya mau ngambah, ya. Bahwa qatahu bi muddati arba'ati ashhurin yatarawwa fiha ar-rajulu. Jadi kemudian diberikan waktu oleh Allah selama 4 bulan. Ya, di mana seorang suami ya itu kemudian diperkenankan bersumpah. Wingi kan pembahasannya di Rasulullah ini paling akeh laki-laki seorang suami tidak menggauli istri macam-macam. Ya, kalau didasarkan pada ayat ini 4 bulan, gitu kan? Kemarin kan gitu. Maaf, terkait dengan ilah. Ayatnya nanti kita baca. Kalau dikaitkan dengan ijtihadnya Umar takon nanggone Hafsah anake 6 bulan. Tahu 6 bulan. Ini tanpa ada ini ya, tanpa ada kepentingan, ya, tanpa ada uzur, ya, tanpa ada uzur itu wong yang ono tapi ini tak tahu menggauli 6 bulan. Sebagian berpendapat ya paling enggak sekali dalam satu masa suci. Mereka tidak ya. Hasil terakhir ini ya normalnya petang dino. Ada kemarin ya. Masyaallah.
Karena itulah ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 226 dan kemudian dipertegas di ayat 227. Nanti ayat berikutnya itu tentang tolak sampai ayat 230. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim, bagi orang-orang, bagi siapa yang disebut orang di sini khususnya suami, karena ini terkait dengan suami. Bagi suami-suami yu'luna min nisa'ihim, lagi bila aja tadi bersumpah tidak menggauli. Bagi suami-suami yang bersumpah tidak menggauli istri-istri mereka, tarabbusu arba'ati ashhurin, ya, maka dia bisa menahan itu selama 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka kemudian kembali, dan mereka itu suami itu kembali kepada istri mereka, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka masa Rasulullah SAW yang seperti ini itu terjadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan anna Rasulullah ala min nisa'ihi syahra fa nazala li tis'in wa 'ishrin. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menghilang sebagian istrinya. Kalau sudah min nisa'ihi itu ada kasusnya hilang, itu dilakukan kepada istri dia. Cuma Aisyah itu kadang-kadang menyamarkan nama itu untuk menjaga nama baik. Cuma nek dihubung nomale mangke dengan beberapa peristiwa itu akan ketemu menghilang dia. Istrinya Rasulullah SAW yang pernah disopo, ya, itu kemungkinannya yang paling gampang itu ada 2 orang. Satu adalah Aisyah sendiri, ya. Yang kedua adalah Hafsah. Aisyah putrinya Abu Bakar, Hafsah putrinya. Ya. Kalau Aisyah radhiyallahu anha pernah niku dineng dalam peristiwa hadisul ifki, itu yang pertama, atau culik. Ya. Cuma tidak disebutkan berapa lamanya. Ada yang berpendapat sampai 1 bulan ya ini. Ada yang juga pernah dihilang Aisyah, bukan dihilang ya, isyaratnya begitu.
Cuma di sini Aisyah kan menceritakan saja Rasulullah SAW pernah menghilang sebagian istri. Ada sebagian istrinya yang lain, ya Hafsah, ya Aisyah dihilang dalam kaitan maaf, terindikasi dihilang, pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW beberapa waktu. Kalau diindikasi itu namanya hilang, ya berarti itu pada peristiwa terkait dengan pernikahan beliau dengan Sinten Maria Al-Qibtiyah, gitu ya, Maria Al-Qibtiyah. Dalam sebuah riwayat, ya istri Nabi itu saling mencemburui. Jadi Rasulullah SAW dicemburoni sampai gitu ya, sampai Rasulullah SAW itu bukan pegel, gitu ya. Jadi itu peristiwanya. Kalau tadi hadis Zulkifli di surat An-Nur, kalau terkait dengan pernikahan beliau dengan Maria Al-Qibtiyah, terus kemudian ada apa jenenge? Ada sikap Rasulullah SAW yang apa namanya? Menjauhi istrinya beberapa waktu, itu ada di surat At-Tahrim. Ya. Bahkan di surat At-Tahrim, ya, surat At-Tahrim itu kan dimulai ayat pertama sampai ayat kelima, itu memang isinya adalah terkait dengan bagaimana hubungan Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau, khususnya dalam kaitannya dengan pernikahan dengan Sinten Maria. Di awal surat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim." Nanti di ayat kelima, Rasulullah SAW bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk tidak ragu-ragu. Ya. Ayat keempat itu jelas pelakunya dua orang yang mencemburui Nabi secara buta sehingga melakukan persekongkolan, ya, untuk sekongkolan ini semayangan untuk berbicara dengan Nabi, tapi yang tidak sebenarnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ancaman, in tatuba ilallahi faqad saghas qulubukum wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Maka di ayat 5 Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubtilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkar. Itu tentang ya pernikahan. Jadi boten kok moro wawancara tenan ya. Nah, wawancara kabeh gak bisa dadi itu, mboten saged dadi contoh. Ya. Maka bahkan dalam pernikahan Nabi SAW juga ada dinamikanya, pernikahnya enten napa istilahnya boten hiraukan. Ya, dalam beberapa waktu. Cuma sing enten-enten iki biasanya wong gak burung mesti wani bahas. Gitu ya. Justru di situ menjadi contoh nanti bagaimana Rasulullah SAW dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membimbing, ya,
hilak tadi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarbusu arba'in. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah mengilak sebagian istrinya selama 1 bulan. Persisnya berapa? Fanazala litis'in wa ishrin. Jadi pas hari ke-29 selesai. Mari dia turun. Wa qala asyhadu tis'un wa ishrin. Dan ini juga diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab. Ya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ini kemungkinan yang kedua tadi itu. Pak Aisyah dengan Hafsah. Soalnya Hafsah boten dicidiki Rasul selama beberapa waktu lalu, sing bingung. Apa? Sing bingung Bapak. Umar bin Khattab. Ya. Ditakoni sampai ngomong. Gitu ya. Rasul enggak tahu ngomong. Sampai Rasulullah SAW tanya langsung, ditanya langsung oleh Umar bin Khattab. Sebuah riwayat tanya langsung. Salah apa anak kula? Nek jane salah, ya. Mangke kula hukume dhewe. Ya. Umar bin Rasulullah betul-betul ngomong ngomong kan gitu ya. Itu kenapa juga ada riwayat dari Umar bin Khattab. Ya. Itu namanya Hafsah. Yang kemarin kita bahas dengan Hafsah. Itu 4 bulan dan Rasulullah SAW pernah menggila istrinya selama 1 bulan. Fa amma in zadatil muddatu ala 4 asyhur falizaujati mutalabatu zauji inda iqtidai al-qadar. Kalau sudah masuk 4 bulan, disitulah istri punya hak untuk menuntut suaminya. Ya, menuntut supaya digauli lagi dengan 2 pilihan. Ayyu jami'a wa imma ayyu yutalli. Sampai gelem maneh sampai aku jima atau sampai ceraikan. Itulah hadis. Gitu. Dan di situ fayusbirul hakim ala hadza aw hadza li alla yadurra biha. Dan di saat itu pula, kalau sekarang itu ada namanya hakim pengadilan agama, hakim bisa memaksa seorang suami untuk memilih salah satu. Sampai belum, ya balik mana nang tujuh sampean, apa sampean cerai, tidak boleh berlarut-larut. Ya, apa mana sampai setahun, apa mana 2 tahun. Untuk jelas, itu ya. Ini hikmahnya tentang ilahi. Supaya apa? Tidak nyarap. Nah, gitu ya. Oleh karena itulah Allah mengatakan lilladzina yu'luna ayyahlifuna ala tarkil jima'i min nisa'in fihi dalalatun annal ila yahtassu bizaujati dunal jima'i kama huwa madhhab. Dan nek zaman biyen enten zaujat, enten zaujah, enten amah. Zaujah itu bojo, istri. Nek amah niku budak perempuan yang dikawin. Gitu ya. Dulu masih ada. Sekarang karena itu babnya amah enggak ada, imah tidak ada ya. Sudah bicara tentang istri saja. Ya. Dan itu waktunya 4 bulan. Ya. Kalau sudah 4 bulan, maka istri boleh meminta dipilih
wa yutolabu bil fi'ah aw tolak. Ketika sudah 4 bulan, suami itu harus menikah. Ya, fi'ah itu balik, ya, rukun maneh aw tolak. Harus menikah. Oleh mereka karena pusing, karena bingung, kuanto tijarno dan ya, itu hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Allah kemudian menyebutkan fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim, fihi dalalatun li ahadi qaulil ulama wa wal khatib asy-Syafi'i annal muli idza fa'a ba'dal arba'a ala syur annahu la kafarata alaihi. Maka jika mereka kembali, suami itu kembali kepada istrinya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya nek enten niat api, insyaallah Allah itu memberikan cara berupa gitu ya. Baik. Tapi kalau ayat berikutnya wa in azam talaqa. Tapi kalau suami itu azam, berazam, bertekad duwe karep, atine karepe adalah tolak, fa innallaha sami'un alim. Maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masih ditakoni muni gak, tapi nek atine itu sakjane iya niku mental mencerai. Allah luwih krungu. Dadi Allah akhirnya yo garai mengizinkan proses itu. Ya pengaruh ngono. Masih kira-kira dia Pak Noe dadine ngono. Dadine maka itu ya dalam kehidupan suami istri itu tak oleh gampang dilepono terutama bagi suami, karena napa sing punya hak untuk menceraikan itu suami. Yang punya hak mentalak itu suami. Tak boleh. Masih mboten cocok, masih mboten niku karo bojone. Dalam hati mboten angsal sampai muncul keinginan kuat untuk mentalak. Nek enjane sajane gak kepi. Soalnya nek pun teman kepingin, nah itu yang terjadi, gitu ya. Baik, itu tentang ini ya. Kita lanjutkan. Dari sini ittafaqal fuqaha'u ala anna man halafa an la yamassa zawjatahu aktsar min 4 ashhurin kana mu'min. Sepakatlah para ahli fikih, siapa yang bersumpah tidak mau menyentuh istrinya lebih dari 4 bulan, maka sebenarnya dia sudah menghilang. Jadi gak usah muni hilang. Karena ilah itu sendiri adalah bersumpah tidak menggauli. Gak usah muni bahwa ini adikmu, gak usah ngomong tak ilah, gak perlu. Pokoknya sudah bersumpah, ayah aku gak akan menggauli kamu. Dan itu dinteni sampai enten waktu nih, bahkan sampai batasnya 4 bulan. Ya, itu sudah hilang. Jadi muni iku ge rong dino, iku ge hilang. Tapi rong dino kan berarti wis balik, kan gitu ya. Ngomong kayak ngomong ngono baru seminggu balik, iku jenenge ge hilang. Dan batasnya 4 bulan. Muni aku gak gelem. Sampeyan ngerti gak ngerti ya iku hilang. Gitu. Biyen mungkin enten sing ngono, iku jenenge hilang. Gitu. Waqtalafu fi man halafa alla yamas
Tapi para ahli fikih berpendapat berbeda pendapat tentang batas waktu yang bisa disebut dengan hilang. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik itu sepakat pokoknya gak sampai petang bulan ya, dan akeh-akeh petang bulan itu pun hilang. Tapi kalau Abu Hanifah ini yang kebalikannya. Jadi kalau secara umum ya, secara jumhur kebanyakan ulama pokoknya munibah niku rong dino, 40 dino, seminggu, paling akhir 4 bulan itu lagi seperti yang saya katakan. Tapi Abu Hanifah berpendapat justru nek batese iku petang bulan, macet petang bulan ilang, nek sadurunge direk ilang. Ya. Tapi yang jumhur ya, mazhab jumhur wa minul a'immat salasa ila annahu la yasbutu lahu hukmun ila li anna Allah ja'ala lahu mubtada'a wa akhir wa ba'da inqidha'iha imma al-qayyim wa imma. Maka berikutnya hukumnya, in halafa alla yaqruba zaujatahu fa in masa fil arba'atil ashhur intahal ilahu wa lazimatu kafaratul yamin. Hukumnya hilang kalau seorang suami menghilang istrinya, bersumpah tidak mendekati istrinya, terus mancing 4 bulan, maka hilangnya otomatis berakhir dan wajib suami itu membayar kafar, kecuali nek enjene niate mentalak, jadi harus segera. Idza madatil muddatu wa lam yujami'ha fa yara jumhurul ulama anna lizawja an tutalibahu imma bil wati wa imma bil talaq. Tadi ya. Kalau sudah lewat 4 bulan, istri boleh. Jadi haknya istri untuk meminta kepada suami, meminta untuk digauli, dijima atau tolak. Fa in imtana'a anha fa in imtana'a anhuma fa yara malikun anna lil hakimi ay yutalliqa alaihi daf'an lidarari an zawja. Kata Imam Malik, nek pilihan loro niku karo-karone mboten dipilih, ditakoni meneng ae, sampeyan niku gelem bali apa enggak? Meneng, gak gelem bali. Sampeyan mentolak kok pancet, nggih mboten muni mentolak. Maka kata Imam Malik, hakim punya hak ya untuk mencegah sorone bojone dengan cara memutuskan talak. Ya. Sementara Imam Ahmad wa Syafi'i wa ahli zahir annal qadhiya la yutalliqu wa innama yudhiqu ala zawji wa yahbisu hatta yutliqa bi nafsihi. Sementara Imam Ahmad ya dan Imam Syafi'i berpendapat hakim tidak berhak mentalak. Hakim boleh menentukan hukuman lain. Misalnya dikerangkai. Jadi gara-gara tidak menggauli istrinya, masuk petang bulan, yuk pancet mboten gelem balik, tapi juga tidak mau mentalak, maka hakim punya hak untuk memberi sanksi atau hukuman. Kalau di sini disebutkan boleh dengan ditahan, dimasuk tahan. Nah, gitu. Sampai kapan? Hatta yutalliqaha bi nafsi, sampai dia mau mentalak sendiri, karena hak mentalak itu ada pada suami. Wa ammal ahnaf fa yarawna annahu idza madatil muddah wa lam yujami'ha fa innaha tutallaqu talqatan ba'inatan
lizawji haqqul muraja'ah li'annahu asa'a fi istimali haqqihi bi imtina'i 'anil waqti bi ghairi udhri. Karena itu setelah diputuskan baik suami tidak boleh rujuk lagi karena dia sudah menyalahgunakan haknya dan kemudian tidak memenuhi kewajiban, gitu ya. Wa yara Imam Malik anna zawj yalzimu hukmul ila idza qasada al-idrar bi tarkil wati wa illam yahlif ala dzalika li mudari fi hadzal al kama huwa waqtun fi hadhihi. Imam Malik bahkan berpendapat masih kade sumpah, tapi nek gak menggauli itu punya niat nyoron, gitu ya, maka itu tetap harus menebus dengan sumpah, tebusan sumpah, gitu ya. Masuk ada mungkin sumpah, itu kata Imam. Dan sepakat para ulama, talak kalau terjadi karena diawali dengan proses ilah, maka atau karena ilah yang tidak selesai tadi itu, maka tolaknya adalah tolak bain. Karena kalau roj'i bolak-balik gitu ya. Bolak-balik digantung. Mari balik mana kuantum mana kati gimana, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Itu tentang berapa iddah suami istri yang diilah. Zahaba jumhuru ala anna zawja al-mula minha tu'taddu kasairi mutallaqati li annaha mutallaqah. Wa qala Jabir bin Zaid la talzimu iddatun idza kanat qad hadat fi muddatil arba'ah ashhur thalatha aidin. Jadi nek pendapat ulama, istri yang diilah itu nanti iddahnya dihitung sama dengan istri yang dicerai. Dalam surat Al-Baqarah di ayat berikutnya, ayat 228, Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Istri-istri yang ditalak maka masa iddahnya oleh Nabi mana maksudnya masa iddah, masa menunggu itu selama 3 kali masa bersih haid. Wala yahillu lahunna yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Dan istri yang sudah ditalak berada dalam masa iddah tidak boleh menyembunyikan. Manakala Allah sudah menanamkan, sudah memberikan di dalam rahimnya, itu adalah benih bayi. Nah, wis hamil dia oleh disembunyikan. Karena kalau hamil nanti iddahnya ya masuk lagi di surat At-Talaq nanti ya. Apa ini? Wallati surat At-Talaq, coba dibuka. Kalau sudah terkait dengan mereka yang hamil, maka iddahnya nanti berbeda, yaitu sampai wa ulatul ahmali
dan mereka istri-istri yang sedang hamil, maka masa iddahnya mereka itu adalah sampai melahirkan. Mari lihat di dalam surat Tolak ya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Agak panjang tapi dimulai itu di tengah-tengah dimulai wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayat sekarang okay? Dan perempuan-perempuan istri-istri yang ya'isna minal mahid cara saniki sing pun prei boten ayi menopause min nisaikum dari istri kalian ini tabtum ya faidatuna iddahnya dihitung bulan boten dihitung 3 kali bersih dari air pun boten ya maka dihitung salah satu ashur 3 bulan. Ini saniki ya berarti dihitung waktu 3 bulan. 1 bulannya kalau dalam hitungan hijriah semua yang dipakai dalam Al-Quran itu 29 hari, bukan 30 hari. Begitu pula wallahi lam yahidna, perempuan-perempuan yang belum haid. Lu kok masuk enten sama piye enten? Ya turun haid dinikah ya oleh sedina di sereh kan gitu ya. Dua. Dulu gitu. Ya, asal sudah dikawini maka dihitungnya 3 bulan untuk haid. Ya. Sementara mereka yang hamil ajalnya iddahnya masanya adalah sampai dia melahirkan. Maka kalau ada yang diceraikan kok mboten mesti ini 3 bulan kok kemudian ternyata hamil, maka mboten asal menyembunyikan kehamilan. Harus jelas sampai melahirkan. Baik, di dalam surat Al-Tawbah tadi ya. Niku terakhir niku ya. Nah sekarang pembahasan berikutnya itu baru tentang haqquz zauji ala zaujah. Ya. Jadi sudah ganti babnya. Haqquz zauji ala zaujah. Haqquz zauji ala zaujatihi min haqqi zauji ala zaujatihi an tuti'ahu fi ghairi ma'siyah. Ya, termasuk hak suami. Kalau kemarin itu kan hak istri. Hak istri mulai mahar, mulai persiapan, mulai apalagi kemarin itu hak yang non materi gitu ya, hak nafkah, hak non materi termasuk hak non materi itu adalah hak biologis itu yang dibahas agak panjang. Maka sekarang apa saja hak dari suami? Min haqqi zauji ala zaujatihi an tuti'ahu fi ghairi ma'siyah. Di antara hak suami dari istri
itu adalah istri wajib mentaati suami selama bukan urusan maksiat, bukan urusan dosa. Apalagi wa at-tahfadhu fi nafsiha wa maliha. Haknya suami adalah istri bisa menjaga diri dan menjaga harta. Ya. Atau kebalikannya, istri berarti punya kewajiban bisa menjaga dirinya dan harta suaminya. Itulah haknya. Kemudian apalagi level berikutnya, wa antam tani'a an mufaraqati ayyi syai'in yadiku bihi rajul. Berikutnya, istri juga terlarang melakukan apa saja yang itu bisa membuat hati suaminya sempit, panas. Oleh karena itu, napa mawon misale berwajah muram, fala ta'basu fi wajhihi, abasa wa tawalla, kan? Nabi SAW pernah kena ayat itu kan? Abasa wa tawalla. Nabi berwajah muram tapi bukan terkait dengan suami istri. Maka di sini disebut oleh Syekh Syafi'i, fala ta'basu fi wajhihi. Jadi level awal tadi yang jadi mentaati yang bukan maksiat, level berikutnya adalah tidak boleh berwajah muram dan juga apa saja yang dilakukan ya yang itu bisa membuat suami tidak menyukai. Rawal Hakim an Aisyah. Hakim meriwayatkan hadis riwayat Imam Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ya'dhamu haqqan 'alal mar'ati? Siapa orang yang paling besar haknya kepada seorang perempuan? Rasulullah SAW menjawab, zawjuha, ya istrinya. Qalat, Aisyah bertanya lagi, maaf, suaminya. Siapa orang yang paling berhak ya atas seorang perempuan? Ya suaminya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, wa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'ala rasul? Nah, wong lanang sinten orang yang paling berhak kepada laki-laki tersebut atau pada suami? Qala ummu. Dua, ya, yang kedua ini beliau menjawab ibu. Jadi dari sini itu seimbang. Oke. Mungkin kadang-kadang ibu-ibu perempuan, istri, maaf sebagai istri, itu mungkin apa jenenge punya perasaan yang keliru ketika terkait dengan apa yang dilakukan oleh suami. Suami itu kewajiban terbesarnya adalah tapi pun kuatir, nah aku dari bojo iki dari wong wedok iki apa? Ya apa? Aku oleh apa? Iku oleh teko anak ya gitu ya nanti ya. Jadi seorang perempuan, seorang istri nanti akan mendapatkan hal yang sama dari siapa? Anak. Begitu ya. Suami itu sudah luar biasa mengatur. Dan baru diatur itu kuali-kuali, ya, kuali-kuali. Istri itu yang harus diutamakan karena itu terkait dengan kewajiban terbesarnya dan itu hak terbesar suami kepada istrinya itu adalah ketaatan.
malih liru kabeh kami ini mergo apa nggih enten moyo iki. Maka Rasulullah SAW dalam hadis lain menyampaikan lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha wa min izami haqqihi alaihi seandainya kok boleh orang itu bersujud kepada sesama manusia, maka saya akan minta istri itu bersujud kepada suaminya. Masyaallah muslimin rahimahullah, itu juga diperkuat nanti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Ya, as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ada dua sifat di sini. As-salihat, perempuan-perempuan yang saleh itu adalah qanitatun yang patuh, hafizatun yang menjaga lil ghaibi bima hafizallah, menjaga gaib, ya, menjaga perkara yang tidak perlu diketahui oleh orang, ya, sesuai dengan yang sudah dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga rahasia keluarga, suami itu juga menjadi kewajiban. Baik, saya lanjutkan satu hadis tadi ya, terkait dengan kewajiban istri atau hak suami dari istri atau kewajiban istri kepada suami. Rawah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ana wafidatun nisa ilaik. Hadzal jihad kataballahu ala rijal. Fa yusibu ujiru wa in qutilu kanu ahya inda rabbihim yusabu wa nahnu ma'syar nisa naqumu alaihim famala. Ini pertanyaan. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, saya ini boleh disebut ya perwakilannya kaum istri, kaum perempuan. Maka saya akan menyampaikan satu pertanyaan kepada Anda wahai Rasulullah. Ya, hadzal jihad katabahullahu ala rijal. Jihad, perang di jalan Allah, keluar berperang, itu diwajibkan oleh Allah kepada kaum laki-laki. Fa yusibu ujibu. Kalau mereka itu menang, wah, mereka itu membuat prestasi, ya, hebat, terkenal, ya, oleh ghanimah, sugih, mana luar biasa. Wa in qutilu, tapi kalau mereka mati, kan ahya inda rabbi yursa, mereka itu dicatat tetap mendapatkan kedudukan yang tinggi karena hidup, ya, dicatat sebagai ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka nanti mati tapi di alam barzakh mereka itu hidup, diberi rezeki terus oleh Allah. Wa nahnu ma'syar nisa naqumu alaihi. Ya. Pamalana, lah kami ini kaum perempuan. Ya. Ya kan? Besok atuh kok nang wong lanang. Maka pamalana min dzalik. Nah, kami ini punya pahala mau kebalasan wong berangkat perang kaum. Ya umum mati yo, tak tahu kecatat mati di medan perang, nggak mendapatkan keistimewaan di alam barzakh. Ya. Nah urip yo kaum sing kenal dewi sopo. Gitu ya. Kaum sing roh gitu. Padahal kami ini mendukung suami. Maka Rasulullah SAW menjawab, ablighi man laqiti minan nisa. Sampaikan kepada
lain yang kamu temui nanti, anna ta'ata zawji wa i'tirafan bihaqqihi yaqtil dzalik. Kuatir. Ya, meskipun gak melok berjibaku, gak melok perang, ya, gak ada taruhan nyawa di medan perang, maka apa yang dilakukan oleh istri dengan mentaati suami itu bodoh, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tentu sudah mengatur sedemikian rupa polanya. Nah, pola itu bolak balik, gitu, ya. Kata Rasulullah SAW ditambah mana tadi? Wa qalilun minkunna may yaf'al. Tapi sing iso betah ngono iku di antara kalian kaum istri rumah iku iki. Sing akeh nek. Ya. Ngono iki. Nah, gitu. Baik. Ini yang penting. Ya. Nanti ada beberapa hadis ya, yang lain masih terkait dengan banyak ya. Sementara itulah beberapa hadis di bawah ini yang ada di bawah ini yang sebelum saya baca ini memang juga sama, itu menunjukkan bahwa tentu Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan porsinya masing-masing. Ya, saat ini jihad mengenai teneo dia tiru ya berjuang di jalan Allah. Kalau perang bosok, ya jihad di jalan Allah, gitu ya. Maka semua yang dilakukan oleh suami di luar, kalau itu memang untuk kepentingan agama Allah, maka itu tadi sebenarnya memiliki kedudukan yang bisa sama. Tapi kadung notonia Rasulullah SAW pun tulisannya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, kabeh tergantung niat. Masih niat iku masih sing dilakoni iku jihad. Ya, sing dilakoni hijrah. Tapi sakjane niate iku golek duit tok. Yo, mesti kecak. Nggih. Gitu. Makanya nonton niat sampai ini yo nopo anak gak tahu ketemu jihad. Jadi termasuk mencari nafkah di luar itu adalah jihad. Asal toyati kaitan mencari nafkah itu adalah untuk kebaikan dan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, ini hati boleh bayaran dok lali yang berisi Allah ya masih ya mungkin wale ya betul disebut noto niat itu sih akhirat. Ya lo cara sing dilakoni itu punya nilai di akhirat. Ya itu yang karena sampai pasti takon mungkin pak itu biar mau lanang itu jihad, dan ini mau lanang gak itu jihad orang orang gitu ya, gitu ya. Baik, saya kira sementara demikian. Ada dua persoalan yang kita bahas itu ya terkait dengan dinamika hubungan suami istri. Ada namanya hilah sebelum bab tolak enten TV, kan gitu ya. Tapi setelah itu kemudian kita masuk bab tentang hak suami dari istri. Aku qul hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Inna